Mohon maaf teman-teman, tadi terputus. Kita kembali lagi, kita coba lagi menghubungi Kedung Dharma Romansa. Mudah-mudahan lancar. Kita coba dulu sekali lagi. Kita tadi ngobrolin soal, nah, kita coba lagi. Ah, Iya, oke. halo Bung, aman Bung? Aman, Bung. Sekarang Tadi aman? kenapa itu? Aman lah. Oke, sekarang aman ya. Kedengar suara saya, kedengar ya. Dengar, dengar. Oke. Kita obrolannya kita ulang lagi dari awal ya, Cerat ya. Kamu ceritakan secara ringkas soal kenapa 3 buku ini akhirnya terbit di Buku Mojok. Sinyalmu agak tersendat, Cerot kayaknya, Cerot. Oke, kedengar nggak? Terdengar nggak? Cek, Halo, terdengar nggak? cek. Suara saya terdengar nggak? Terdengar suaranya? Kedengar nggak? Dengar dong. Dengar. Nah, ya itu. Cerita aja tadi apa namanya? Ya. Eh, Secara ringkas aja. Kenapa akhirnya terbit di Buku Mojok? Bentar. Ini bergema ya, apa ya? Cek. Halo? Halo, Cerot? Halo, halo. Ya, aman, 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 Aman ya? Aman ya? aman. Mm-mm. Oke. Bentar, ini ya kenapa sih kok bisa gini? Gimana, gimana, Cerot? Tadi, Cerot? Ceritakan secara ringkas kenapa akhirnya 3 naskah ini terbit di Buku Mojok. Oh ya. Pertamanya itu Rabi kan yang mau tak terbitkan. Mm-mm. Kemudian setelah dipikir-pikir itu ngobrol sama orang Mojok itu gimana Mm-mm. kalau sekalian di paket gitu kan, lebih asik kayaknya. Lagian juga Mm. apa yang Telem Buku tuh udah lama banget kan, Ya, ya. udah lama banget. Jadi ya udahlah, kita akhirnya serahkan aja ke Mojok gitu. Itu Hmm. termasuk Klesinir itu kan, Klesinir itu juga kebetulan pas sudah habis kan kontraknya sama Gramet kan. Ya udah sekalian aja satu Hmm. paket kan. Dan Hmm. kebetulan memang konsepku di cerpen itu kan berbeda dengan kumpulan cerpen pada umumnya, itu beda gitu. Karena apa namanya, konsepku itu memang eh, kayak novel sebenarnya, tapi bukan novel sebenarnya. Wih, ini ngeri sekali konsepnya nih. Jadi itu Ah, kalau kalau kita ngeliat apa namanya Jalan Miguelnya Naipul kan memang dia kan menceritakan tokoh-tokoh yang ada di Jalan Miguel itu kan. hmm. Mm-mm. Tapi punya saya itu Hmm. hampir sama tapi berbeda sebetulnya. Wah, Dan justru idenya itu sebelum aku baca Naipul malah, dan sempat aku berdiskusi waktu itu dengan Lutfi Mardiansyah. hmm. Dan Lutfi Mardiansyah waktu itu, coba kamu nanti kalau pas Naipul keluar bukunya gitu dari penerbit Trubadur itu, Hmm. beli dan baca, itu kayaknya asik gitu Hmm. untuk referensi. Nah aku beli juga dan kebetulan ternyata aku suka juga gitu dengan Hmm. cerpen-cerpennya gitu, apalagi dengan karakter-karakternya gitu. Nah, Hmm. Hmm. tetapi ternyata itu juga buat buat cuman hanya buat referensi aja, beda soalnya. Hmm. Tapi hampir serupa. Misalkan itu kan memang kayak kayak orang-orang Bloomington misalkan kan, Ya, menceritakan ya. orang-orang daerah Bloomington situ, terus yang Jalan Miguel itu sama gitu loh, gitu Hmm. orang-orang situ. Jadi kayak 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 berhubungan gitu loh antara cerpen dengan cerpen yang lainnya. Oh, terhubung Tapi ya. kan saat, iya terhubung. Yang menghubungkannya Cuman apa? ke, Ceritanya atau tokoh-tokohnya atau benang merahnya gitu apa? uh, Apa yang menghubungkan mereka? oke, yang menghubung Hmm. itu sebenarnya
sebenarnya kan gini, jadi awal masalahnya itu karena sebagian cerpen ini kan bahannya dari memang waktu riset Lembuk itu kan. Hmm. Nah, ketika saya menulis cerpen itu menuliskan beberapa tokohnya itu sama gitu loh. Hmm. Sempat saya hilang, Mm-mm. sempat Mm-mm. sempat aku hilangkan. Aku pikir, oh masa sih aku harus sama dengan tokoh harus lepas dari eh, Telembuk ini gitu, kisah Telembuk Mm-mm. ini gitu loh. Nah, tapi setelah tak pikir-pikir, oh ini menarik juga gitu kalau misalkan ada keterkaitan apa namanya wilayah cerita meskipun waktunya berbeda gitu loh, Iya, iya. gitu gitu. Hmm. Mm-mm. Cek cek. Secara umum nih Rabi ini bercerita soal apa, Crat? Halo, 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 aman? halo. Mas Kedung dengar saya? Oke, sekarang dengar. Oke. Ah. Apa Rabi ini bercerita soal apa aja tema yang ada di dalam kumpulan cerpen ini? Oh, tematiknya sebenarnya hampir hampir sama dengan yang di Telembuk gitu kan, hampir sama. Nah, Hmm. yang saya lanjut yang tadi dulu ya. Iya, oke. Oke. Nah, sempat saya ubah gitu nama-nama tokohnya, kemudian ininya biar tidak ada keterkaitan dengan Telembuk itu kan. Mm. Nah, tetapi setelah saya pikir-pikir loh, kenapa enggak? Meskipun ini ada keterhubungan, tapi ini berdiri sendiri gitu loh. Berdiri sendiri. Jadi Hmm. cerpennya memang berdiri sendiri. Karena memang untuk cerpen ditujukan untuk cerpen, dan beberapa cerpen ini kan sudah pernah dimuat di media massa kan, Hmm. gitu. Dan itu memang berdiri sendiri gitu. Kemudian akhirnya saya olah lagi, saya godok lagi, sempat saya diskusikan ke beberapa teman juga, kayak misalkan Sunli, sempat tak diskusikan dengan Sunli juga, ke Anis Manto, Simba, Hmm. gitu. Terus aku diskusikan juga ke Mas Joni, Bang Zen, gitu. Hmm. Terus apa mereka memberikan masukan dan kritikan dan saya terima, kemudian saya olah lagi, yang cukup panjang juga itu sebenarnya. Nah, akhirnya ketika sudah konsepku itu gimana menurutmu, tak gituin. Hmm. Ketika membaca kumpulan cerpen ini sampai selesai, tak gituin. Menurutmu gimana? Karena cerpen ini berdiri sendiri atau tidak, tak gituin. Hampir semua bilang itu ya berdiri sendiri, cerpen selesai itu sudah selesai cerpen ini. Nah, ketika membaca sampai selesai, kan ada yang memang membaca nggak sampai selesai, ada kan beberapa teman kan memang karena kesibukan. Tapi ada juga yang saya tanya yang membaca sampai benar-benar utuh gitu. Kayak Hmm. misalkan Anis Manto kan utuh bacanya. Saya tanya gimana Mbah menurutmu, tak gituin. Ya ini cerpen cerpen utuh berdiri sendiri, tetapi ketika selesai membaca cerpen ini sampai akhir, cerpen terakhir, itu Hmm. memang ada kesan berbeda. Jadi kayak kayak novel gitu loh. Dan itu ya sah Hmm. aja gitu loh. Meskipun bacanya Hmm. acak pun ya nggak masalah gitu, baca satu-satu acak di tengah nggak masalah gitu loh. Tetapi ketika membaca terus gitu, misalkan di akhir dulu baca cerpen terakhir, masih baca cerpen ini, tapi nanti kalau sudah baca semua cerpen meskipun acak, itu Hmm. interpretasi akan berubah gitu loh dengan cerpen yang sebelumnya dia baca gitu. Jadi Menarik sekali. interpretasi itu berkembang. Itu juga ide itu sebenarnya jadi dari konsepku itu dari kehidupan sehari-hari. Misalkan gini, Hmm. taruhlah tokoh utamanya itu Indrian Koto kan, misalkan dalam Hmm. sebuah cerpen itu. Hmm. Indrian Koto. Orang menceritakan Indrian Koto di situ kan. Kemudian aku Hmm. datang nih sebagai figuran main ke tempatnya Indrian Koto di JBS kan. Hmm. Hmm. Main. Aku sebagai figuran kan. Hmm. Tapi kemudian di lain pihak saya punya cerita juga yang menarik gitu loh. Hmm. Gitu. Jadi setiap orang pada dasarnya adalah tokoh utama dalam kehidupan sehari-hari.
Hmm. dalam kacamata sosiologi kan Hmm. setiap orang kan ini apa namanya, kacamata sosial, setiap orang itu tokoh utama dalam kehidupan masing-masing. Beda dengan Hmm. misalkan memakai kacamata politis, mungkin setiap orang itu ada strata sosialnya Hmm. gitu loh. Oh, ngeri Tidak sekali. bisa muncul gitu, tidak bisa muncul sama rata, nggak bisa gitu loh. Nah, di sini saya memakai kacamata itu gitu loh. Bahwa Hmm. misalkan di dunia besar yang namanya Telembuk dan Kelis ini kan menciptakan dunia besar itu. Ada tokoh-tokoh Hmm. yang tidak disebutkan sama sekali memang di situ. Dan saya di Kumpul Cerpen itu menjadi tokoh utama, dan tokoh utama yang di dalam novel itu sebagai figuran Oh, jadi gitu loh. ada toko yang sama antara di Cerpen Rabi ini dengan Telembuk. Ada tokoh yang Hmm. sama. Ada beberapa Hmm. tokoh yang sama. Ada yang memang di sana mempunyai porsi yang sedikit, di sini porsinya lumayan. Ada tokoh yang sama sekali tidak diceritakan, di sini muncul. Nah, karena memang bahannya memang satu riset itu loh awalnya itu. Tadinya saya nggak Hmm. memakai konsep itu, tetapi ketika perjalanan waktu melihat keadaan misalkan, oh iya ya, aku kalau misalkan ketemu orang itu misalkan kita mengalami sebuah kesulitan gitu ya. Hmm. Jangan-jangan orang yang kita anggap bahagia itu juga mempunyai kesulitan yang sama gitu loh. Mempunyai Hmm. cerita yang menarik juga gitu kan. Ya kan? Nah, dari situ aku mempunyai ide bahwa oh, berarti memang pada dasarnya setiap manusia itu secara sosial dia mempunyai bukan mempunyai, dia berperan sebagai tokoh utama gitu loh. Hmm. Gitu. Dan tapi dalam kacamata politis dia ada stratanya gitu. Misalkan ini sebagai figuran, ini sebagai tokoh utama, mungkin itu menurut saya, mungkin menurut orang lain bisa salah gitu, tapi Hmm. ide itu ngambil konsep 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 di kumpulan cerpen itu begitu memang. Jadi ketika baca cerpen pertama, dia akan menemukan beberapa tokoh di situ, misalkan 3 tokoh. Nanti di cerpen kedua, tokoh yang disinggung itu misalkan cuman figuran, akan jadi tokoh Hmm. utama. Hmm. Nah, Hmm. interpretasi dengan cerpen yang sebelumnya setelah baca akan berubah gitu loh. Hmm. Baca Oke. lagi yang berikutnya, terus akan berubah lagi. Begitu, Crot. Oke, Cerat. Gini, Cerat. Apakah kemudian yang menjadi penghubung dari kumpulan cerpen ini tokoh-tokohnya atau ada peristiwa utama yang memang diambil? Ini kan misalnya kalau di Telembuk kan soal Savitri Hmm. ya, soal latar Hmm. belakang Savitri gitu ya, diceritakan Hmm. Hmm. oleh orang-orang di sekitarnya dia. Nah, apakah Hmm. di cerpen ini yang seperti novel, nah apa yang Hmm. menghubungkan mereka sehingga dia terkesan seperti novel? Dan apa kemudian yang bikin mereka ya dia cerpen mandiri gitu. Hmm. Hmm. Sebenarnya yang hubungan tuh tokoh-tokohnya aja. Yang seperti saya bilang Hmm. konsep tadi itu dalam hidup itu kan begitu. Gitu Hmm. loh, tokoh-tokohnya aja gitu. Kalau cerita itu macam-macam itu, Hmm. bahkan Jadi waktunya, Crot, waktunya pun ya, waktunya itu beda-berbeda-beda. hmm. Di cerpen itu waktu zamannya itu, tahunnya itu beda-beda. Ada yang tahun 80-an, ada Hmm. yang tahun masa Savitri, ada yang di Telembuk itu gitu. Jadi Hmm. acak Hmm. gitu. Tetapi ada keterhubungan tokohnya itu gitu loh, yang seperti saya ceritakan itu. Misalkan aku ketemu orang gitu loh, ketemu Hmm. Hmm. orang, jangan-jangan dia mempunyai cerita menarik. Misalkan ini fokusnya ke aku gitu loh. Dia hanya sebagai tokoh figuran misalkan. Tapi di sisi lain dia akan menjadi tokoh utama ketika diseret menjadi gitu misalkan. Hmm. Hmm. Hanya itu sebenarnya. Hmm. Hmm. Penghubungnya itu Nah, tokoh-tokohnya itu gitu di dalam oke. satu Berarti daerah lah, satu hmm. Indramayu gitu. satu Meskipun satu ada beberapa yang beda desa di situ. oke. Nah, itu Cek, apakah cek, cek. tokoh-tokoh ini memang halo? Halo Cerat, aman? Aman. Gitu. Jadi Oke. sebenarnya, Nah, nah, pertanyaan dan, ya. belum belum selesai bentar. Oke, Jadi ya lanjut. selain itu juga ada memang tokoh-tokoh yang ada di novel Terembuk dan Kelis itu muncul. Itu muncul. Hmm. Muncul tapi bukan
bukan untuk hanya sekedar melengkapi gitu. Jadi yang seperti saya bilang tadi, ini tokoh-tokoh ini saling terjalin gitu loh. Seperti Hmm. sebuah kebetulan itu loh, kita sehari-hari misalkan ketemu orang, oh ternyata dunia sempit ya, bisa Hmm. ya. Hmm. 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 Kamu oh namanya dia kayak gitu-gitu loh. Nah itu konsepnya sebenarnya Hmm. dari pengalaman-pengalaman itu yang saya munculkan di dalam cerpen gitu loh. Hmm. Oke, oke, oke. Ini kayaknya agak bermasalah sinyal nih. Apakah di sini apa di Mas Kedung ya? Kita tunggu dulu. Ini terputus lagi. Halo? Tembak. Ah. Satu judul itu udah judulnya yaitu gitu loh, selesai di situ gitu. Hmm. Tapi Hmm. nanti Hmm. tokoh yang di Halo? halo oke Oke. Ah. gitu Terdengar Cerot. ya? Oke, oke, siap. Ya, Terima kasih, Cerot. Menarik sekali nih. Bikin penasaran ini bagaimana tokoh-tokoh saling terhubung dalam cerita nih. dan Nah, Indrian Koto harus baca wajib karena ada tokoh Indrian Koto loh di situ tuh. ini nggak sabar nih. Buku Mojo segera terbit, segera di pre-order nih, biar kita. Oke, Cerot. Apakah kemudian ide ini mempertemukan para tokoh ini di dalam cerita itu memang di sebagian cerita sudah terjadi sebelumnya atau kebutuhan Rabi pada akhirnya proses editing kemudian membuatmu menjadi memilih pola ini gitu. Gimana gimana tadi nggak kedengeran agak tersendat tadi. Alasan ini tadi, alasan pola pola tadi nih, pola cerita tadi ini tokoh-tokoh yang Hmm, terhubung dan segala macam ini, apakah hmm. itu memang sudah ada dari awal atau sebagian cerita memang sudah begitu atau ditemukan setelah proses editing? Nah, karena tadi berangkatnya dari riset yang sama kan, Mm-mm. dari riset yang sama, kemudian akhirnya yang telembuk, yang menjadi telembuk, yang cerpen akhirnya saya kumpulkan jadi cerpen itu. Nah tadinya tokonya sama itu Crot gitu loh, karena Oh. iya, karena nanti gitu kan, karena itu satu satu apa namanya satu satu riset itu, jadi itu loh menciptakan tokoh itu Mm-mm. sama gitu loh. Tapi ini kalau dimasukkan ke sebuah novel riset Mm-mm. itu yang konflik itu gitu, itu terlalu terlalu rame ya kan. Mm. Telembuk aja udah rame banget kan di situ, udah kompleks banget gitu, kompleksitasnya Mm. Tinggi sekali udah ya. ya macam riuh kan di situ kan kalau aku masukin lagi Mm-mm. kan. Akhirnya aku tarik ini sebagai cerpen aja, ini sebagai cerpen, ini sebagai cerpen gitu. Nah, Mm. ah, nah saya sempat berpikir dulunya itu udah diubah tokohnya itu biar aku tidak tidak ada apa namanya, tidak ada keterikatan lagi dengan Telembuk gitu loh, lepas aja lah udah Mm. gitu. Nah, Mm-mm. ketika udah dilepas nih, udah Mm. diubah tokoh-tokohnya di perjalanan loh, kenapa aku diubah ya, kenapa nggak aku tulis aja kan, emang Oh. kenyataannya memang di dunia tuh begitu gitu loh, karena itu juga kayak refleksi kehidupan sehari-hari itu loh Cerot. Oh aku kan kehidupan sehari-hari kayak gitu, ketemu orang tiba-tiba oh orangnya itu kenal ini, kayak misalkan di lingkunganku sekarang ini yang sekarang aku netep ini, Mm. itu ternyata ada keterhubungan juga, misalkan sebelahku Mm. ternyata ponakannya Fajar Suwarno, Mm. tetanggaku yang itu Jet Kundo, apa dia sekretarisnya Jet Kundo yang nama yang mana Pak Taufik Damis itu dulu guru Jet Kundoku waktu SMA. Oh. Ha, 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 ha. Nggak terduga gitu loh, sebelahnya Ya. lagi juga ternyata itu langganannya temanku dan memang kenal deket gitu. Kok bisa gini, oh ternyata belakangku yang punya kontrakan ini kakaknya itu juga kenal dengan temanku juga deket gitu loh, Mm. Mm. bahkan dengan yang di Kerapiak juga kenal gitu. Nah akhirnya kan kok oh ya emang begini hidup itu, misalkan sana punya Hmm. cerita, emang punya cerita, tapi kita kan berhubungan ketemu kan, Iya, sangat ya enggak. filosofis hidup ini ya. Benar, 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 benar. Menarik, Nah, menarik, menarik. Mm. halo cek, Iya, aman? halo, Oke, cerat, aman, cerat. halo. Halo, es goreng, es goreng. Halo, cerat, dengar? Oke, sip, dengar. Nah, Oke.
Karena hal itu, maka aku akhirnya ya udahlah, ini tokonya yang maksudnya yang figuran ini, Mm-mm, yang figuran tetap aja nama-nama mm-mm. tokohnya itu. Meskipun memang yang aku ceritakan tokoh baru gitu. Gitu Iya, loh, iya. Cerot. Mm, mm. Oke, oke, oke. Cerot. Ada berapa cerpen di dalam buku ini? Halo? Dan halo, ada berapa cerpen di dalam buku ini? Halo? Ya, ya. Wis kedengar? Halo? Ya, cek, cek. Ada berapa cerpen? Ada berapa cerpen di buku ini? Halo? Oke, 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 oke. Oke, oke. Ya, kedengar ya? Kedengar, Cerot? Ya, Oke. Rabi, kenapa? ada berapa cerpen? 10, 10. Oh, cuma 10 cerpen ya? Oke, oke. Cuma 10. Tapi memang ada beberapa yang panjang itu, Cerot. Mm, mm, Gitu. Jadi sempat juga sama editornya si Andis itu kan, tak tanya kan. mm. Kamu gimana baca cerpen sama terakhir? Berdiri sendiri nggak cerpenku? Berdiri sendiri mas katanya. Oh bisa matematis satu-satu bisa. Tapi terus sampai akhir gimana lah gituin? Berhasil nggak? Hmm, Kayak novel ya? Berarti berhasil ya? hmm, Berhasil mas ya. Udah alhamdulillah kan. Gitu. Memang hmm, memang dasarnya emang itu cerita selesai gitu. Cuma yang menghubungkan hmm. cuman ya tokoh-tokohnya gitu. Gitu aja sih sebenarnya. Gitu. Tapi Oke, ya oke. ya keterkaitan itu yang mengaitkan itu. Hmm. Apa sih tema-tema dalam cerita ini apa aja sih? Kalau cerita tema-tema di dalam cerpen-cerpenmu ini yang dirabi? Halo? Halo, Halo? Kedengar nggak? Halo, kedengar nggak? cek. Ini suaraku kedengar nggak? Suaraku kedengar nggak? Halo. Oh, nggak terdengar. Halo, suaraku terdengar? Nggak terdengar ya? Oke, oke, udah oke nih. Terdengar, suaraku terdengar. Oh, udah oke nih. Oke, oke. Apa tema-tema di dalam cerpen-cerpenmu ini? Apa dari 10 cerpen ini temanya satu atau beragam? Oh, tematiknya satu, Rabi itu, tentang Rabi. Jadi Apa satu itu? cerpen yang judulnya Rabi itu mewakili semua cerpen itu. Jadi Rabi Apa itu itu kan, Rabi? kalau Rabi Hmm, itu kan B-nya yang satu dalam kurung kan. Ya kan, Rabi itu bisa hmm, berarti Tuhanku, bisa berarti hmm, istriku, ah, bisa berarti berhubungan seksual juga bisa. Bisa berarti hmm. menikah juga. Oh, ya, ya, ya. Saya tahunya menikah. Ya, ya, ya. Jadi temanya tentang pernikahan. Halo, Halo? cek, cek, cek. Temanya tentang pernikahan. Ya. Ah, ah. Ya, temanya berarti tentang Tuhan, tentang pernikahan, tentang suami istri, atau apa gitu. Oh iya, ini agak buruk sinyalnya, agak susah Halo, sinyalnya nih, nggak tahu dari mana. Halo, halo, masih dengar saya, Cerat? ya, oke. Hmm, iya. Nah, kalau Rabi sendiri, cerpen Rabi ini tentang cerita tentang apa ini? Rabi itu, wah kalau nanti spoiler lagi. Oh enggak, kita kan bicara soal ininya, konteksnya, bukan soal review, bukan mereview Oh ya, isinya. Ah, iya tentang itu, tentang transendensi, ya kan, mm, hubungan mm, dengan Tuhan, hubungan dengan mm, manusia. Cuman itu aja. Jadi sebenarnya
ngambil semangat profetik sebenarnya, Cerot. Wah, ngeri. Semangatnya sambil semangat itu sebenarnya. Karena makanya ada Mm-mm. ngambil dari semangatnya Ibnu Arabi juga gitu. Mm, Itu mm, juga mm. itu. Jadi antara Rabi kan dari kata Rabi itu kan bisa berarti Tuhanku kalau di tempatku itu Ya, bahasa Arab kan. Rabi juga bisa sarap berarti ya, ya. istri, bisa berarti menikah juga kalau tempatku. Bisa berarti Hmm. berhubungan seksual gitu loh. Jadi kalau ayo lo misalkan Rabi itu bisa berarti berhubungan Oh, seksual itu Tuhanku gitu. Jadi nah itu ya, konsep ya. perempuan juga kan bisa dihubungkan dengan konsepnya Ibnu Arabi itu, pemikirannya Ibnu Arabi itu juga bisa gitu loh. Hmm. Gitu. Tapi memang ada cerpen yang judulnya Rabi itu kan? Iya Rabi yang ada itu Rabi. Cerpen pertama Ada itu ya. langsung judulnya Rabi itu. Oh. Langsung judulnya Rabi itu cerpen pertama sebagai pembuka itu gitu loh, sebagai apa namanya pembuka jalannya cerita yang cerpen-cerpen berikutnya gitu. Hmm, hmm. Berapa lama Mm-mm. pengerjaan pemilihan cerpen-cerpen di buku ini? Pemilihannya kalau milih sih mungkin sekitar 8 bulan 6 bulan lah Cerot. Hmm, Milihnya. Cuman kalau editingnya baik. itu mungkin agak lama karena tak tinggal-tinggal terus kan. Hmm, 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 Sering tak tinggal-tinggal sambil-sambil apa gitu sambil nyantai aja gitu. hmm, hmm, hmm. Nah, Gitu. kemarin kemarin rencananya kan waktu obrolan awal ya sebelum buku ini terbit, eh, Hmm. di cerpen ini katanya ada bonus film. Ini jadi masuk apa enggak? Tadinya kan rencana mau film kan, tapi karena pandemi ini kupikir nanti diundur aja gitu. Masalah Hmm, film itu pemutarannya akan diundur gitu. Karena beberapa festival juga kan eh, tersendat di situ karena pandemi hmm, ini gitu. Jadi hmm, kita juga eh, pihak produksi juga ngerem di situ sambil sambil pelan-pelan editing gitu. Karena kan kita masih belum final banget editingnya gitu. ya, ya, Jadi oke, santai aja lah gitu, apalagi pas pandemi. Mungkin kalau nggak pandemi kita sudah ready lah. Gitu. oke, oke. Kalau latar-latar apa ya, latar cerita di dalam kumpulan cerpen ini yang di Rabi ini, Cerat, Hmm. itu masih ini ya, berarti di Indramayu, masih Indramayu ya, setting utamanya ya. Indramayu semua, semua Indramayu, Indramayu. Cuman keterhubungan tokoh yang saya bilang tadi itu sebagai apa Mm-mm. namanya, sebagai penghubung gitu, yang pengalamannya yang dari kehidupan sehari-hariku aja gitu, sebenarnya Hmm. itu. Gitu. Yang aku juga jadi ingat Gabo itu, jadi ingat Gabo waktu ketika Ih, jangan di sama, Cerat. di wawancara itu nggak Ah. beda lah. Ketika di wawancara itu teknik berceritanya tuh terinspirasi dari mana? Ternyata dari neneknya waktu bercerita dulu waktu kecil gitu di 100 tahun kesunyian itu Mm-mm. gitu. Jadi dari kehidupan sehari-hari memang gitu. Nah itu juga aku ideku dari kehidupan sehari-hari gitu. Oh Iya, iya iya. ya kok bisa ya terhubung kayak gini ya gitu. Itu Gitu. cerpen dari tahun Padahal berapa sampai tahun berapa, Cerat? dari 2004 sampai tahun 2019. Hmm. Berarti ada cerpen yang lama dari tahun 2004 juga ya? Iya, ada. Hmm. Ada. Ya itu Tapi kan yang mulai semangatnya apa Lembuk tuh dari situ kan sebenarnya risetnya itu. nah artinya gini, berarti menyeleksi dari sejumlah cerpen yang memang memiliki keterikatan kuat dengan tema tadi berarti ya. Betul, betul, betul. Oke, oke. Yes. Apa yang paling, nah kalau menurutmu sendiri proses mana yang lebih berat nih? Cerpen ini atau Telembuk atau Clearest Lindet? Hampir-hampir sama sih Cerot sebenarnya Cerot. Cuman kalau yang Rabi ini kan apa namanya menjalinnya itu loh. Apa Hmm. namanya menjalin yang sudah lama itu kan sudah lama banget ada yang cerpen lama itu kan Hmm. yang sudah terhubung kan sebenarnya hampir sebagian sudah terhubung sebenarnya itu. Nah, Cuma kemudian mencari yang beberapa yang lain ya. iya beberapa yang lain itu yang memang mempunyai semangat yang sama gitu loh. Hmm. Kemudian digodok ulang gitu dan memang oh ini pas nih aku pas posisi ini sedang apa nih aku menulis ini oh ternyata pas dengan ini nih gitu. Hmm. Kayak gitu sih. Nah, kalau di Telembuk nih membandingkan dengan karyamu sendiri berarti ini ya, kita membandingkannya ya. Di
Di Telembuk ini kan cukup riuh ya, suasana panturanya. Nah, gimana dengan di Cerpen ini? Ada keriuhan yang sama atau memang lebih agak berbeda nih pilihannya? Lebih lebih variatif sih Cerot ini. Menurutku lebih variatif antara cerpen-cerpennya, ada yang tenang, ada yang memang menghentak juga ada yang rame ada gitu. Oh iya iya. Mantap, Macam-macam. mantap, mantap, mantap. Kita semakin tidak Variatif sabar. banget, variatif banget. Ada yang cuman santai gitu cara bertuturnya, ada yang dari awal sudah ini variatif banget sih sebenarnya. Jadi Nah, nggak satu gaya gitu. soal gaya ini. Jadi apa namanya? Ini ada beberapa varian bentuk berarti ya. Ada beberapa bentuk gaya bercerita yang digunakan di buku ini berarti ya. Betul, betul. Itu aku ngembangin dari Telembuk sebenarnya, kayak konsep alinasi itu tak kembangin di situ, ada beberapa gitu. Konsep alinasi itu aku kembangin di Rabi ini, di beberapa cerpen tuh aku masukkan gitu. Yang kayak gimana itu, Cerat? Misalnya yang kayak Ya apa itu? kalau yang di Telembuk kan yang tokoh-tokohnya pada protes. Oh, yang naskah, bentuk naskah itu ya? Iya, itu kan alinasi kan. Jadi ada keterasingan gitu. Jadi konsep alinasi kan emang dari teater, dari Brecht kan. Gitu. Dari Brecht itu. Dan itu memang konsep alinasi itu dibuat untuk propaganda kan, kalau sama Brecht itu. Propaganda waktu zamannya itu. Memang dilakukan untuk itu. Itu kan aku hanya mengadopsi aja sih dengan caraku gitu loh, mengadopsi teori alinasinya Brecht, terus aku olah lagi dengan caraku aja gitu, jadinya ya begitu gitu. Nah kemudian di Rabi ini aku kembangkan lagi gitu dengan konsep begitu, alinasi kayak gitu loh. Gitu. Gini, dari semua karya yang sudah terbit ya, ada kumpulan puisi ada 2 ya, novel berarti ada 2 dan akan terbit cerpen 1 ya. Saya kira respon publik agak cukup kencang di Telembuk ya. Nah, gimana si Mas Kedung nih melihat Rabi? Apakah nanti perkiraan kan bisa dikira-kira ya? Mungkin saya tidak kan bisa dikira ya. Ini pembacanya gitu. Paling enggak kan dengar-dengar juga Telembuk ini punya jamaah Telembukiah juga nih. Apakah ada jamaah Rabi juga nanti jangan-jangan? Enggak lah, Jamaah Telembukiah itu ya udah nyangkup semuanya lah itu. Itu teman-teman literasi Indramayu itu sebenarnya yang dulu pengen bikin. Oke, ini Mas Kedung sepertinya sinyalnya bermasalah, teman-teman. Halo, Maulidan, ada pertanyaan untuk Mas Kedung? Halo, Pak Dwi Raharyoso, masih ada nggak ya, Dwi Raharyoso ya? Ini ada juga Pak Tommy FAU nih. Terima kasih, teman-teman. Kita masih menunggu Mas Kedung untuk bisa kembali lagi bergabung dengan kita untuk membicarakan Rabi, kumpulan cerpen terbarunya yang akan terbit di buku Mojo. Pre-order buku ini sepertinya akan dibuka dalam bulan Juli ini. Bersamaan dengan kumpulan cerpen itu juga kembali diterbitkan ulang novel Clear Selindet dan novelnya Telembuk. Jadi dari akan terbit bersamaan 3 buku gitu. 2 novel, 1 cerpen. Nah, sementara Clear Selindet ini sendiri dan Telembuk ini merupakan satu kesatuan cerita gitu. Yang tadinya si Kedung membayangkan ini akan menjadi tiga buku trilogi gitu. Kemudian Clear Selindet terbit sendiri terpisah. Kemudian yang 2 bergabung di Telembuk. Nah, sekarang buku ini terbit 2 buku, duologi jadinya. Nah, saya juga penasaran kenapa tidak diterbit dalam 1 buku saja gitu. Karena sempat kemarin dia berencana begitu. Kita tunggu beberapa saat lagi kalau masih bisa bergabung. Jangan-jangan sinyal atau HP beliau sedang bermasalah. Sebenarnya banyak sekali pertanyaan yang ingin saya sampaikan ke Mas Kedung ini.
Cuma sinyalnya beliau lagi bermasalah dan waktu kita juga cukup terbatas. Kita masih menunggu Kedung kembali. Kebetulan saya juga tidak pegang bukunya Kalir Selindet atau Telembuk nih, jadi saya tidak bisa membacakan fragmen atau bagian dari cerita-cerita Mas Kedung di sini. Dulu mungkin diskusinya kita lanjutkan di lain waktu atau ketika Rabi dan dua novelnya Kedung terbit nanti. Kita belum bisa melanjutkan obrolan kita teman-teman, mohon maaf waktunya yang tertunda, kemudian juga ada kendala-kendala teknis tadi yang bikin diskusi ini agak bermasalah gitu. Oke, terima kasih teman-teman atas waktunya. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Selamat malam, selamat beraktivitas. Terima kasih banyak atas waktunya.